Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sekarang kita akan bahas mengenai RWA. Ini lagi ngetrend banget, banyak banget yang minta bahas. Tadinya gue mau bikin DCWT sesi kedua, altcoins in general, tetapi karena cukup banyak demand-nya, minta ada yang penjelasan, minta ada yang charting mengenai RWA, kita akan coba bahas pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai, gue akan ngingetin dulu ya bahwa besok jam 5:30 malam akan ada Q&A, atau lebih tepatnya AMA, sorry bukan Q&A tapi AMA. Ya buat lo yang pengen ikutan silahkan tinggal masuk aja ke Telegram, ada hadiahnya ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik bisa klik di link description kita di bawah dan masuk ke Telegram. Tunggu besok 5:30 bukan news ya. Aturannya akan dibahas nanti sebelum 5:30 ya. Oke. Sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan RWA. Ini apa sih? Biar nggak susah kita ngomongnya RWA aja ya. Real World Asset. Simpelnya ini adalah suatu term yang sedang sering dipakai di dunia kripto. Kenapa? Setahu gue ini karena si Larry Fink, yaitu CEO dari BlackRock yang keluarin kata-kata ini. Real World Asset. Dimana simpelnya itu adalah tokenisasi barang fisik. Maupun sebenarnya nggak cuma fisik sih ya. Ya barang-barang yang tadinya mungkin di luar blockchain lah kasarnya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini yang paling tinggi secara market cap-nya adalah AVAX, yang kedua Chainlink. Mungkin beberapa dari kalian yang sudah nonton DCWT atau sudah nonton TCI sejak 2021, 2022 ya. Kemungkinan besar berpikir loh, bang bukannya AVAX itu smart contracts ya, smart contracts crypto project. And yes, it is. Ya, ini lebih fokusnya ke smart contracts. Loh, kok bisa masuk ke RWA? Nah, kita akan coba jelaskan dulu sebenarnya apa itu RWA ya. RWA ini konsepnya seperti yang gue bilang adalah membawa aset-aset yang traditionally nggak dalam blockchain ya, karena nggak cuma fisik sih sebenarnya ya. Si Larry Fink itu ngomong bahkan soal saham, obligasi, ya sampai real estate itu bisa dimasukkan ke dalam RWA ya. Jadi kasarnya dicatat dalam bentuk blockchain dan menjadi satu proof bahwa indeed kita punya aset tersebut. Kayak contohnya gini ya, kalau misalkan lu punya saham di broker A gitu misalkan ya, atau di sekuritas A lah gitu ya. Nah itu kan tercatat di server dia dan ya technically speaking sih di ini ya di Stock Exchange Indo gitu bahwa lu punya. Nah tapi kebayang misalkan nih ada kasus tertentu lah yang tiba-tiba wah dihilangkan gitu aset lu. Oh enggak, lu ternyata nggak punya dibilangnya, dianggapnya tidak punya. Mungkin nggak? Highly unlikely ya, secara possibility nggak terlalu besar, tetapi masih mungkin karena semua datanya terjadi tercentralized gitu. Mereka tinggal edit gitu kasarnya. Misalkan lu si Otong gitu ya, Otong punya 100 lembar saham BCA misalkan. Nah itu bisa aja diedit, dihapus technically speaking ya secara teknis walaupun nggak semudah itu, tapi bisa. Nah, kalau dicatat di blockchain itu tidak bisa diganggu-gugat gitu. Sama kayak misalkan urusan akta tanah yang double gitu, tanah sengketa. Wow, ada 2 orang nih. Kita dua-duanya punya nih akta tanahnya ya. Ibu jadi punya siapa? Nah, itu kan berarti didobelkan gitu. Nah, itu semua kalau sudah tercatat di blockchain tidak bisa diganggu-gugat. Gitu. Nah, itu yang membuat si RWA ini jadi menarik, atau lebih tepatnya blockchain in general jadi lebih menarik. Kalau menurut gue pribadi, RWA ini adalah suatu terms atau suatu buzzword yang sedang hype di cycle ini. Setiap cycle ada ya. Cycle dulu 2016 tuh masuknya ke ini sih, ICO, Initial Coin Offering. Banyak banget yang scam ya, banyak banget yang scam, gue inget di zaman itu ya. Tapi ada beberapa yang ICO memang legit ya. Kayak contoh ICO yang paling ya, salah satu yang paling berhasil adalah Ethereum ya, karena Bitcoin nggak ada ICO ya, Bitcoin fair launch. Ya lihat sendiri, Ethereum bagi lu yang ikutan ICO mungkin sekarang udah wah lagi tiduran di yacht, mungkin ya lagi tiduran di yacht, lagi santai banget ya karena duitnya udah nggak kehitung ya. Nah tapi banyak juga ICO yang bodong gitu. Nah di cycle yang kemarin ya yang 2020 tuh ya, yang zaman COVID ya, cycle COVID gue sebutnya, itu adalah metaverse dan play to earn lah ya, metaverse play to earn. Wah banyak banget yang
semuanya pengen dikaitkan ke situ. Sampai artis-artis Indo juga banyak banget yang bikin metaverse ya. Kemana? Ya nggak tahu kemana sih ceritanya sekarang. Tapi pokoknya udah cuan mereka gitu ya. Ya tapi intinya apa? Itu adalah buzzword ya, kata-kata yang hot gitu. Ya pada faktanya ini adalah beberapa project yang sebenarnya awalnya ya bukan RWA gitu, tapi beririsan dengan RWA, kayak Chainlink, AVAX. Nah, jadi lagi-lagi kalau dasarnya sendiri RWA ini adalah untuk tokenisasi barang yang secara naturalnya itu awalnya nggak di blockchain gitu ya. Nah, sekarang gimana cara untuk bisa kita tokenisasi? Yang pertama adalah harus bukan di approve ya, harus di-okekan oleh negara, dianggap legit oleh negara. Kayak kita anggap gini deh ya, akta lahir, kartu keluarga, apapun tuh, bentuknya apa sih? Kertas. Bahkan sekarang cuma barcode kadang-kadang ya, cuma barcode yang bisa di-scan, ambil di email ya. Bahkan bentuknya udah bukan kertas lagi. Tapi apa yang bikin itu legal? Karena diakui negara. Nah, kalau sampai misalkan nih kepemilikan tanah, kepemilikan mobil, kepemilikan aset-aset lain yang tadinya physical, yang tadinya cenderung di luar blockchain, diterima dalam bentuk token ya, atau ya dalam bentuk token ya, itu tentunya akan membuat ini bisa di-adopt oleh seluruh orang yang tinggal di negara tersebut ya. Jadi barrier pertamanya adalah negara. Apakah negara oke nggak dengan sistem ini? Kalau secara teknis ya harusnya oke, karena kemungkinan untuk dia ditipu atau kemungkinan untuk dibikin double itu lebih kecil. Bukan tidak mungkin, tapi lebih kecil dibandingkan cuma ya lu ngeprint kertas, karena kasarnya semua orang bisa ngeprint kertas. Tapi kalau lu catat di blockchain itu nggak bisa diganggu gugat. Sudah dicatat sekali, tidak bisa diubah-ubah. Selanjutnya tinggal smart contracts. Makanya gue bilang ya, ini beririsan dengan ya project-project atau crypto projects yang memang awalnya adalah smart contracts crypto project ya, atau pesaing Ethereum gitu ya. Seperti Cardano, seperti AVAX. Tapi AVAX mungkin yang jadi unik adalah dia ada C-Chain dan lain-lain yang detailnya lu bisa lihat lah mungkin di video gue 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Jadi itu lebih oke atau lebih cocok untuk RWA ya. Tapi intinya harus ada smart contracts, legal framework ya, sehingga benar-benar bisa fungible gitu. Nah, yang ketiga tinggal supply demand. Dan selain itu juga yang gua sedikit intrigue adalah kayak gini ya, misalkan lu pengen patungan nih beli satu rumah. Nah, beli satu rumah misalkan patungan. Tadinya ya mungkin ya lu harus ke notaris membuktikan bahwa ini bukan punya satu orang aja tapi punya beberapa. Bisa nggak? Bisa, tapi masih banyak dispute sampai sekarang kan, masih banyak yang wah keluarga sampai saling nggak mau ngomong, teman-teman sampai wah sampai pakai lawyer dan lain-lain. Nah tapi kalau kita menggunakan token, kita dengan gampang bisa jual beli bagian punya kita bisa potong-potong gitu misalkan. Jadi kayak kepemilikan rumah itu bisa jadi kayak saham gitu. Oh gue punya berapa persen dari rumah ini. Nah dari rumah ini karena bentuknya token, gue bisa jual lagi di pihak ketiga misalkan. Di pihak ketiga orang pengen juga gitu, pengen juga sebagian dari rumah tertentu gitu. Atau misalkan yang ada, ini deh, yang lebih masuk ke otak orang-orang Indo adalah misalkan nih, satu properti yang untuk kos-kosan ya. Nah itu kan ada yieldnya tuh. Nah jadi dengan bentuk token ini kita bisa mendapatkan yield karena misalkan ini memang adalah suatu kos-kosan begitu. Nah itu yang gue suka, keren ya. Jadi tidak bisa diganggu gugat gitu. Lu udah jual beliin berapa persen aset lu atau berapa persen stake lu di aset tersebut gitu, misalkan di kos-kosan itu, berarti udah gitu, itu bisa dengan mudah, dengan tanpa hassle gitu dibandingkan sekarang ya. Tapi ini jujurnya kalau seperti itu masih jauh karena harus diokekan oleh negara dan menurut gua itu adalah lahan yang basah, jadi sulit lah untuk itu diokekan. Tapi lagi-lagi secara potensinya menarik RWA ini ya, secara konsep dan potensinya menarik. Oke, sekarang kita akan charting dulu 2 ya, yang top 2-nya saja, AVAX dengan Chainlink. Buat lu yang pengen request nih RWA tokens apa yang pengen kita bahas atau lu pengen dimasukin ke DCWT gitu ya, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan specifically bikin DCWT untuk RWA atau RWA ya. Oke, untuk AVAX sendiri kita bisa lihat di sini dia berhasil reclaim 56,69. Dan sekarang berarti buy limit pertama kembali aktif. Buy limit kedua di angka 20 di angka 52,89 dan buy limit ketiga di 46,97. Itu untuk posisi spot di AVAX ya.
Baru kena buy limit 1 aja sih dari kemarin-kemarin ya. Kedua nyaris tapi belum kena. Untuk posisi futuresnya kemarin nggak ada setup posisi short ya, jadi nggak ada juga, jadi aman, nggak kena cut loss ya. Untuk sekarang mungkin posisi long kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 56,68 sebagai support. Target TP-nya adalah di angka 60,70, which is itu adalah resisten yang terbentuk pada tanggal 18 dan 19 Maret kemarin ya. Itu setup untuk posisi longnya. Posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 60,7, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 56,68. Next kita geser ke Chainlink. Chainlink dia berhasil, sebelumnya dibilang berhasil belum juga sih, karena technically speaking dia daily close masih sedikit di bawah dari MA50. Tapi sekarang sedang rally dan running di atas MA50. Jadi untuk sekarang sih secara struktur mungkin di sini ini resisten ya. Ini sorry, itu support, ini resisten terdekat, kayaknya lebih mending di sini deh. Yes, dan selanjutnya ada di sini. Jadi untuk posisi spotnya buy limit pertama harusnya sih ya, tapi belum sih karena belum di reclaim ya. Jadi buy limit pertama yang 50, buy limit kedua di kurang turun sedikit. Yes, 18,04 dan buy limit ketiga di 16,77. Itu untuk posisi spot di Chainlink. Untuk posisi futuresnya ini sudah terjadi retest 1 dan 2 di MA50 sebagai resisten. Jadi sebenarnya kalau lu charting dan SOP yang sama kayak gua, kemungkinan besar lu sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 walaupun sedang minus ya. Nah, target TP posisi short kita adalah di angka 18,04. Untuk posisi long, kalau sampai ternyata daily closing di atas dari MA50. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 20,89. Itu kurang lebih setup untuk di Chainlink. Overall kita bisa di sini RWA itu memang ya lagi-lagi sedang ngetrend. Market cap-nya sudah 56 miliar, 7% meningkat di ini kayaknya 24 jam terakhir ya. Jadi lagi-lagi seperti yang kita bisa lihat overall itu memang sedang sangat nge-hype. Tetapi ya harus ekstra hati-hati juga, walaupun misalkan namanya ya dia ini terconnected dengan RWA, market cap rule masih tetap berlaku ya. Semakin dia kecil market cap-nya, semakin besar resikonya ya. Sekali lagi buat lo yang pengen pembahasan token atau koin RWA favorit tuh, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan bikin DCWT khusus untuk pembahasan token-token dan koin-koin RWA ya. Seperti biasa 3 golden rule jangan lupa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oh ya, satu lagi, jangan lupa juga bahwa besok ya 5:30 malam akan ada AMA. Jadi buat lo yang pengen ikutan, di situ akan ada hadiahnya tentunya ya. Langsung dikirimkan ke wallet lo, sama seperti AMA yang sebelumnya juga yang ngabuburit sama Toshi ya. Jadi sekali lagi besok 5:30 aturan akan diumumkan sebelum 5:30 ya. Technically speaking kayak ngabuburit lagi sih ya. Jadi buat lo yang pengen ikutan silahkan ikut di Telegramnya di link description di bawah. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.